Pertama, unitnya terbatas. Mana barang-barang yang memang collectible item, setiap seri 946 unit. Kalau yang hitam ini sangat sedikit nih. Kalau nggak 14, cuma 17 unit. Jadi waktu itu nggak banyak masukin karena dibuat handmade istilahnya. Jadi masih banyak kerjaan-kerjaan tangan. Semua 946 belum segila sekarang. Jadi ini harganya masih di bawah 200. Sebenarnya saya nggak mau jual, tapi saya nggak akan lepas ini kalau di bawah 600 sebenarnya. Nah, makanya harga-harga sekarang yang saya lihat ada yang 1,3 miliar ngelepas itu sah-sah aja. Jadi apakah harga itu digoreng sedemikian tinggi? Hukum pasar. Oke, Sobat Git Motor, jumpa lagi nih sama gue Indra GT. Hai, sekarang kita lagi rileks-rileks nih di rumahnya Bos Anton Cruz. Begitu. Selamat sore, siang. Selamat sore, Om. Nah, Om Anton nih saya manggilnya karena beliau sangat senior di dunia Vespa ya, karena Tua, tempatnya umurnya tua. ya. Jadi beliau ini adalah kolektor Vespa. Boleh bisa bilang kolektor Vespa? Belum sampai tahap kolektor ya, masih Tapi punya semua. Ya gitulah. Bukan kolektor tapi punya semua. Nah, kita mau ngebahas tentang Vespa 946 nih, Om. Boleh, siap-siap. Nah, 946 ini kan terakhir ini lagi heboh-hebohnya ya. Ya. Laku 1,3 M, pindah ke artis tawar 1,5 M, pokoknya MM-an dah. Padahal motornya cuma 125 cc ya. Oh, ini yang Dior ya? Dior ya? Iya, yang 946 Dior ya? yang ada sekarang 125 cc karena itu lewat importir umum. Nah, ini saya mau tahu nih, Om, karena Om ini termasuk foundernya 946 nih ya, pemilik 946 juga punya. Itu sejarah 946 kayak apa sih, Om, masuk Indonesia? Oke, thank you. 946 setahu saya ya, pertama kali masuk tahun 2014. Dibikin 946 karena untuk memperingati Vespa pertama tahun 1946. Jadi angka satunya dihilangin, jadi 946. Seri pertama namanya Ricordo Italiano, 125 cc, keluar dua warna, hitam sama putih. Kemudian tahun 2015 keluar lagi seri kedua namanya Bellissima. Itu ada dua warna silver sama biru metalik. Nah, bedanya kalau ini 125 cc, yang Bellissima tuh udah 150 cc. Itu seri kedua. Kemudian seri ketiga keluar Armani, sempat booming ya. Armani itu yang masuk Indonesia 150 cc. Warnanya cuma satu, hitam, tapi begitu kena sinar matahari dia jadi hijau. Bunglon. Ya, begitulah kameleonnya bunglon gitu. Iya. Setelah Armani keluar lagi seri red, warna merah. Itu kalau nggak salah memperingati AIDS gitu sama Microsoft, dan itu 150 cc juga. Nah, itu yang terakhir yang masuk Indonesia. Nah, sekarang denger akan masuk lagi yang Dior. Ini kita ngomong flashback lagi ya. Ya. Keempat produk ini itu produksi Itali atau produksi Vietnam? Semua produksi Itali, asli dari Itali, dan katanya handmade di sana. Kita sendiri belum lihat. Tapi kan dulu pernah ke pabrik ya katanya. Enggak, ke museumnya doang. Oh, museum, bukan pabrik ya? Pabriknya nggak boleh semua sembarangan. Jadi nggak bisa ngeliatin kapan bikinnya ya? Iya. Itu kok ada 2 cc ya, 125 sama 150. Saya pahamnya kalau 125 itu buat pasar Eropa, 150 itu adalah buat pasar Asia. Yang saya ketahui itu buatan Vietnam, gitu loh maksud saya. Yang pertama benar, 125 cc tidak masuk untuk Indonesia, tapi itu di Eropa, tapi nggak semua Eropa. Ada sebagian Eropa juga 150 cc, dan Amerika juga 150 cc. Maka 125 cc kemungkinan lebih sedikit populasinya daripada 150. Tapi kalau itu buatan Vietnam sama sekali nggak benar. Semua buatan Itali. Kalau ini mungkin Vietnam nih. Kalau ini ya udah yang modern, ini Primavera ya kalau nggak salah. Jadi kalau Primavera ini udah Vietnam ya? Ya, semua yang modern sekarang dibuat di Vietnam, kebanyakan. Nah, itu kan udah pasti nih berdasarkan dari sumber yang bisa dipercaya ya, dengan Om Anton ini, itu Vespa 946 itu asli buatan Itali. Sekarang kita flashback ke ngomong harga nih, Om. Seru nih. Seru nih kan, Om, koleksi Vespanya ini 946. Nah, ini sendiri bukan beli pertama ya kalau yang Vespa ini? Bukan. Om beli berapa sih, Om? Waktu saya beli, harganya belum segila sekarang. Semua 946 belum segila sekarang. Jadi ini harganya masih di bawah 200. Berarti tetap naik ya? Naik tapi nggak signifikan. Artinya untuk berinvestasi. Nah, Ya. kalau kata orang-orang ya, ini ada kenaikan, ada keuntungan ya pembelian ini. Betul. Kenapa dia bisa harganya naik? Apakah unitnya terbatas atau gimana nih, Om? Ini pertanyaan bagus juga nih. Jadi saya sih percaya hukum supply dan demand. Pertama, unitnya terbatas. Kedua, animo masyarakat saat ini sudah mulai tahu gitu, mana barang-barang yang memang collectible item dan mana barang-barang yang bukan collectible item. Yang collectible item pasti dicari. Yang cari banyak, barangnya sedikit,
harga naik. Itu aja menurut saya hukum pasarnya begitu. Hukum pasar begitu. Nah ini kalau ini bener-bener Vespa ini hanya dibikin 946 unit saja seluruh dunia. Konon katanya begitu, setiap seri 946 unit. Berarti motor yang seri pertama ini Indonesia kebagian berapa kira-kira ya? Kalau yang hitam ini sangat sedikit nih, kalau nggak 14 cuma 17 Unit. Terus yang putih kalau nggak salah sekitar berapa ya, 50-an kalau nggak salah. Jadi waktu itu nggak banyak masukin karena nggak ada yang menyangka bahwa jualan Vespa segitu laku di sini. Kalau murah mungkin nggak dibeli kali ya? Betul, dia agak underestimate sama orang Indonesia kayaknya ya. Jadi dia jualnya harus tinggi nih. Ya memang harga desainnya memang tinggi. Karena memang ini dibuat handmade istilahnya. Jadi masih banyak kerjaan-kerjaan tangan, sentuhan-sentuhan tangan, makanya harganya. Maut. Kalau kita ngelakuin harga ya kan berarti si Vespa generasi pertama ini, Ricordo ini kan naiknya nggak terlalu ya? Waktu saya beli. Ya. Nah kalau sekarang kira-kira Ricordo ini harganya berapa? Sebenarnya saya nggak mau jual, tapi saya nggak akan lepas ini kalau di bawah 600 sebenarnya. Karena apa? Saya nggak mau jual, saya loan aja jual. Nah makanya harga-harga sekarang yang saya lihat ada yang 1,3 miliar ngelepas itu sah-sah aja. Orang mau nawarin segitu, kalau ada yang nyamber ya disamber, tapi kalau nggak ada yang mau ya nggak laku gitu. Jadi apakah harga itu digoreng sedemikian tinggi? Hukum pasar. Ya ini gue minta 2 miliar juga sah aja kan? Sah. Paling dilepeh sama orang. Lu gila lo jual motor 2 miliar kan gitu. Tapi kan unit terbatas. Ini cuma ada tadi berapa? Ini 17. Kalau nggak 14, 17 unit. 14 atau 17 unit. Nah, Sobat Itu Motor. Jadi Vespa 946 generasi pertama yang masuk Indonesia ini saat ini harganya goib juga nih, termasuk goib. Bro Anton ini punya juga yang dari pertama. Tadi beliau menyatakan kalau nggak 600 saya nggak lepas. Kan kira-kira begitu. Sekarang harganya. Tapi bulan depan belum tentu. Siapa tahu saya minta 800. Jadi setelah hukum demand ya. Iya. Oke. Nah, ini kan kenaikannya lumayan konyol ya untuk saat ini ya. Ini generasi pertama ya. Kalau yang generasi yang kedua hampir sama sebenarnya. Cuman memang orang kan ada yang koleksi seri pertama. Itu yang membuat meskipun harga barunya lebih murah dan CC-nya lebih kecil, tapi harga secondnya nggak kalah sama seri kedua gitu. Seri kedua juga udah lumayan goib harganya. Bahkan saya dengar-dengar ada yang udah hampir gopek mintanya. 500 juta. Itu yang generasi kedua. Generasi ketiga itu udah pakai merek tuh. Kalau nggak salah udah gandeng Armani ya. Armani lebih goib lagi, mungkin sekitar 600-an kali sekarang. 600-an. Nah, tapi apakah itu deal atau tidak? Ya kita nggak tahu. Jadi memang investasi sangat bagus di 946 ya. Iya, tapi kan nggak ada yang tahu pada saat itu. Ya, jadi ini momennya aja pas lagi bagus. Pertanyaannya sekarang sampai kapan harga itu? Nggak ada yang tahu juga. Apakah saya tahan makin lama makin tinggi atau suatu saat udah ada di peak turun gitu. Lagi. Nah, kita nggak tahu. Makanya banyak yang memanfaatkan momen karena belum ada yang bisa predik sampai kapan momen ini akan berakhir. Gitu. Nah, 946 sendiri nih sekarang nih kan udah ada yang terbaru ya, yaitu Christian Dior. Akan masuk di Indonesia segera. Saya udah pernah foto bareng kok. Iya betul, itu lewat importir umum. Oh, importir umum. Oke. 946 ya. Dior. Saya lagi ngelit Vespa Dior itu tuh laku di angka 1,3 M. Ya, itu menurut Om Anton gimana? Sekali lagi itu sah-sah saja. Padahal 125 cc ya. Tapi kan dia dilengkapi dengan tasnya, helmnya, kemudian rear bag-nya gitu. Kita tahu sendiri harga tasnya Dior aja udah 100 ya kan. Jadi tapi harga aslinya 450 kalau di kurs ya. Kalau sana tuh kurs 450. Oh iya. Let's say masuk sini perlu pajak sama semua segala macam, jatuhnya ya sekitar 800 juta lah. Ya wajar kan. Modal segitu ngambil untungnya 200 juta ya. 300 juta ya. Oke. Iya. Kalau menurut gosipnya Dior itu kira-kira masuk Indonesia kapan yang resmi? Akhir tahun ini harusnya sudah. CC-nya 150 definitely itu, kalau itu pasti 150. Tapi akhir tahun ini. Sebelum akhir tahun, pokoknya kayaknya sebelum akhir tahun udah masuk. Om pesan nggak? Saya belum dibuka pesanannya. Kalau pesan, saya boleh unboxing nggak barang kamu? Kalau dapat. Iya, kalau dapat. Kalau pesan belum bisa di-unboxing. Kalau dapat Om. Nah, saya nggak tahu. Misalnya dapat, ini contoh nih. Waktu saya beli Armani, datang masih di unboxing di sini. Tapi kalau yang lain kan nggak ada boxnya. Nah, nanti ya misalnya dapat. Kalau memang belum di unboxing, feel free. Oh, thank you. Tenang Sobat Itu Motor. Jadi nanti kita akan unboxing punya Om Anton Cruz kalau dapat Christian Dior ya. Dapat, iya. Vespa 946 Christian Dior. Om Anton ini kan termasuk member dari komunitas 946 ya. Betul. Nah, sekarang kita mau tanya nih, taunya itu 946 unit terbatas itu dari mana ya? Dari brosur di Italinya. Di unitnya kita bisa, maksudnya kalau kita kan sombong-sombongan, nih gue produksi kesekian nih gitu, kita bisa lihat nggak? Kalau yang saya bisa tahu, yang ada serial numbernya itu cuman Armani. Ya. Dior saya nggak tahu karena belum lihat barangnya. Tapi yang lain nggak ada serial numbernya. Cuma gitu, ini kan integritasnya pabrik Italia ya. Dia kalau ternyata
dalam tanda petik tidak menyatakan yang sebenarnya, bisa rusak nama. Jadi kita masih percaya bahwa ini limited gitu. Nah, kalau kemarin sih yang Dior, saya mohon maaf, saya nggak bisa ngelihat, ya belum melihat ya. Ada indikasi bahwa dia itu produk keberapa atau limited itu saya belum lihat. Iya, saya juga belum tahu, belum bisa bayangin kayak gimana. Nah, kalau kalian nanti si Dior ini berarti kan harganya lumayan jauh ya antara yang sebelumnya, antara Armani ya. Armani laku di second aja 600 ya. Iya, sekarang. Second ya, 600. Ini kalau baru ini kira-kira di angka berapa nih kalau officialnya dari? Pantasnya berapa sih? 800 juta kah juga apa gimana? Saya sendiri susah Kira-kira predik ya, susah predik ya. Nggak tahu apakah di atas harga pasar bekasnya Armani atau di bawah harga pasar. Tapi gini, menurut saya, kalau saya orang dagang ya misalnya, kalau saya jual terlalu mahal, itu juga akan merusak harga di seri-seri sebelumnya. Atau mungkin kita juga ada batasan untuk tidak boleh jual lebih dari sekian. Itu kan polisinya global Vespa. Jadi buat saya gelap harganya berapa gitu, nggak tahu. Tapi mungkin bisa tanya bocoran sama teman-teman di PID kali. Berapa harganya? Soalnya kan kalau officialnya kan kalau di kurs itu yang 125 cc itu yang Vespa Dior itu kan harganya di 450 juta. Itu kan kisarannya di Eropanya. di Eropa. Oh. Itu harganya sekitar segitu. Mungkin kalau masuk sini, kenapa IU bisa masukin jual harganya bisa sampai MM-an itu, jangan-jangan harganya nantinya akan jatuh di angka 800 kali ya? Apa berapa ya? Belum tahu juga, karena gini, kalau udah harga segitu kan ada pajak PPNBM ya, barang mewah ya. Barang mewah sendiri pajaknya juga cukup gede. Nah, cuma yang masuk dari IU itu komponen biayanya sih lebih banyak ya. Dan yang paling penting masuk dari IU itu pertama, jadi orang animonya gede banget. Jadi menang momen. Menang momen. Dia pertama duluan. Nih ngomong-ngomong motor ini kan lumayan mahal untuk di kelasnya berarti ya. Iya. Sangat-sangat inilah, sangat sultan ini motornya. Motor buat kaum mending-mending nih kalau kata orang bilang. Iya, orangnya kagak. Sebetulnya ini dipakainya enaknya, motornya enak dipakai apa nggak sih Om? Kalau dibilang buat harian, enggak. Buat harian, enggak. Ini motor enaknya buat apa? Weekend, difoto, cantik gitu. Jadi ini motor memang berat, 125 cc juga, engine-nya juga butuh ngotot lah. Jadi memang menurut saya sebagai owner, ini bukan preferensi untuk dipakai harian, tapi dipakai untuk foto-foto, untuk gaya-gaya. Atau dipajang di kafe kalau punya kafe gitu. Nah, jadi memang untuk barang koleksi. Lifestyle ya? Cuma kita pernah coba untuk rally dari Surabaya ke Malang lewat Cangar, itu tanjakan berat. Memang waktu nanjak ngeden juga berat, tapi begitu turun dilibas tikungan-tikungan enak banget. Cuman berapa banyak turunan di Jakarta. Oke Sobat Kit Motor, nih kita bincang-bincang tentang 946 dengan ahlinya nih. Enggak ahli lah. Bukan ahli. Orang yang memang memiliki 946 kan, kalau nggak salah 946-nya punya 4 atau 5 kan Om? Enggak, jadi pernah punya beberapa pieces gitu, tapi finally ya kalau namanya koleksi, saya akhirnya mengerucut gitu. Mengerucut mana sih yang sebenarnya, akhirnya yang saya pertahankan ya tinggal satu ini. Kenapa? Ini karena seri pertama dan jumlahnya sangat sedikit di Indonesia. 600 kalau mau silahkan. Entar dulu. Nggak mau dijual. Gini Sobat Kit Motor, bincang-bincang seru kita nih dengan pemilik 946, dan kita jadi tahu kenapa harga 946 itu harganya bisa melambung tinggi ini berkat informasi dari Om Anton Cruz ini. Nah, itu dari cara pandang saya ya, tapi mungkin cara pandang orang lain bisa berbeda-beda. Orang bilang itu banyak kan yang bisa ngasih harga gitu pedagang. Kalau kolektor pasti harganya lebih maut lagi. Ya itu namanya pasar bebas sekarang. Wah, udah susah ditebak. Oke Sobat Kit Motor, gitulah bincang-bincang kita dengan Om Anton Cruz. Kalau mau kumpul-kumpul, mau bergabung, kalau yang punya 946 atau mau ini bisa di mana? Kita punya Instagram namanya id.946. Ya, ke situ aja, nanti kirim message, nomor WA-nya, DM-nya, nanti kita invite ke sana. Om Anton Cruz. Waduh, makasih banyak nih bincang-bincangnya. Nah, sobat, jangan lupa nih subscribe dan bunyikan lonceng agar kalau ada video-video terbaru dari Grid Motor, sobat-sobat langsung dapat notifikasi dan bisa langsung nonton video-video terbaru dari Grid Motor. Oke, sampai jumpa dengan video-video baru dari Grid Motor lainnya.